dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah sumber daya perikanan dengan topik sistem perikanan, konsep, dan definisi berkelanjutan. Pada kuliah hari ini, kita akan ada 4 outline materi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan multifungsi perikanan. Yang kedua adalah problem setting perikanan. Yang ketiga adalah sistem perikanan dan definisi perikanan berkelanjutan. Dan nanti kita akan tutup dengan beberapa pointers terkait dengan kuliah hari ini. Pada topik yang pertama, kita akan bahas tentang perikanan sebagai sebuah multifunctioning system. Kita tahu bahwa perikanan nasional memiliki berbagai macam fungsi, dan paling tidak ada 6 fungsi yang kita ketahui menjadi basis untuk perikanan ini. Yang pertama, indikator kesehatan ekosistem, bahwa perikanan nasional menjadi indikator terkait dengan kesehatan ekosistem. Tanpa perikanan yang sehat, maka tidak ada ekosistem yang sehat pula, atau sebaliknya. Oleh karena itu, perikanan menjadi sebuah indikator untuk kesehatan ekosistem. Nah, yang kedua adalah terkait dengan indikator penguat kedaulatan bangsa. Kita tahu bahwa perikanan kita memiliki area of kegiatan mulai dari perairan air tawar, sungai dan danau hingga sampai ke high seas atau di laut lepas. Dalam konteks itulah maka ada spatial area yang menjadi kedaulatan kita. Tentu saja dalam perspektif perikanan, untuk perikanan air tawar sampai perikanan laut khususnya di territorial waters itu adalah kedaulatan kita. Sedangkan di ZEE dan high seas adalah terkait dengan hak pengelolaan atau hak akses yang dijamin oleh UNCLOS atau United Nations Law of the Seas. Nah, dalam kerangka inilah kedaulatan bangsa menjadi fungsi kedua dari perikanan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi perikanan sebagai lokomotif ekonomi. Ini tidak perlu kita ragukan lagi bahwa perikanan adalah sumber dari ekonomi nasional. Dia menjadi pencipta lapangan kerja, dia menjadi pencipta produk yang dapat kita perjualbelikan sehingga menjadi backbone atau fundamental bagi rumah tangga perikanan, khususnya rumah tangga nelayan. Yang keempat adalah penghasil devisa. Dengan produk-produk perikanan kita miliki, dengan teknologi proses yang kita miliki, maka fungsi perikanan juga dapat menjadi penghasil devisa, terutama terkait dengan ekspor hasil-hasil perikanan. Dan tidak kalah penting lagi adalah bahwa perikanan dengan area Sabang sampai Merauke memiliki fungsi penguat budaya bangsa. Karena festival budaya bahari, pemikiran dan praktek-praktek pengelolaan perikanan lokal yang ada di Aceh dengan Panglima Laut misalnya, dengan awik-awik yang ada di Nusa Tenggara dan Bali adalah contoh-contoh, atau Sasi di Maluku atau di Irian Jaya adalah, atau Papua adalah bagian dari budaya bangsa itu. Maka fungsi perikanan adalah memperkuat budaya-budaya lokal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan perikanan. Dan yang tidak kalah penting adalah perikanan menjadi dasar bagi sumber protein bangsa, karena dia bisa memecahkan problem stunting atau problem kekurangan gizi yang kita tahu bersama adalah menjadi problem bangsa ini. Jadi saya kira kita bicara perikanan adalah bicara paling tidak ada 6 fungsi yang sangat penting. Nah, terkait dengan perikanan ini dalam kerangka pembangunan perikanan, maka saya akan memperkenalkan teori 4R atau 4R dari perikanan. R atau R yang pertama adalah resource owners. Jadi kita memiliki sumber daya, tentu saja bangsa kita atau negara kita yang negara terbesar dengan luas laut yang lebih luas daripada daratannya memiliki sumber daya. Tidak perlu diragukan lagi, kita memiliki sumber daya kelautan yang cukup besar. Maka sebagai resource owner kita memiliki sumber daya yang perikanan yang cukup besar. Yang kedua adalah R yang kedua adalah resource producer. Kita memproduksi perikanan dari sumber daya yang ada. Bagaimana kita bisa memberdayakan nelayan, memberdayakan pembudidaya ikan untuk memproduksi produksi-produksi perikanan yang berkelanjutan. Tentu saja dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.
R yang ketiga adalah yang disebut dengan resource processors. Ini sangat penting karena nilai tambah dari produk perikanan menjadi sebuah hal yang sangat penting terkait dengan nilai tambah baik dari perspektif katakanlah dari raw material menjadi produk-produk olahan ataupun nilai tambah dalam konteks proses produksi yang tadinya misalnya tidak efisien menjadi efisien, tidak efektif menjadi efektif, maka ini menjadi sebuah kekuatan lain dari fungsi dari perikanan, dari R yang ketiga atau resource processors. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan resource consumers. Perikanan bertanggung jawab di dalam kerangka bagaimana menjawab kebutuhan market, baik itu market domestik ataupun market internasional. Nah, sustainable fishery state ini tadi saya katakan bergerak dari mulai inland fisheries atau freshwater sampai kepada territorial 12 mil, EEZ 200 mil, sampai kepada distant water fishing atau high seas fisheries yang dikelola secara ketat oleh Regional Fisheries Management Organization, khusus misalnya adalah untuk perikanan tuna. Kita tahu bahwa tuna adalah highly migratory species yang memiliki ruang ruaya yang sangat lebar dari mulai coastal area sampai kepada high seas. Nah, inilah yang menjadi sebuah kekuatan dalam perspektif fisheries dari teori 4R itu atau 4R, resource owner, producers, processors, dan consumers. Nah, isu kritis perikanan saat ini, sebelum kita nanti sampai kepada tentang definisi sistem dan seterusnya, maka current problem of management of marine fisheries, seperti yang ditulis oleh teman-teman Reddington dan teman-teman di Review of Science, bahwa the alarming trends of the world fisheries demand a fundamental change in management and fishing practices. Jadi artinya problem perikanan saat ini memerlukan perubahan fundamental dari praktek-praktek pengelolaan perikanan yang ada saat ini. Yang kedua misalnya adalah yang ditulis oleh KD et al. Atau Seijo et al. Pada Journal of Philosophical Transaction, The Royal Society, Biological Science misalnya adalah this is more difficult than we thought. The responsibility of scientists, managers, and stakeholders to mitigate the unsustainability of marine fisheries. Ini juga menggambarkan bahwa perlu ada integrated complexity solution terkait dengan managing fisheries ini. Karena ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk kita dalami bagaimana fisheries ini menjadi sebuah hal yang harus dituntaskan problemnya secara sistematik. Kemudian misalnya Ray Hilburn juga men-state sebuah statement problem perikanan yang saya kira sangat penting kita harus ketahui, karena dalam tulisan beliau, managing fisheries is managing people. What has been learned? Kita tahu bahwa ternyata menurut beliau bahwa untuk membuat manusia mendarat di bulan itu hanya perlu waktu 10 tahun. Sedangkan untuk memecahkan problem perikanan yang seimbang antara biologi dan ekonomi itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan ternyata tidak segampang katakanlah misalnya target mendaratkan orang di bulan. Ini menggambarkan bahwa kompleksitas ilmu perikanan adalah sangat penting. Nah, dari perspektif itu maka lack of knowledge yang harusnya kita menjadi basis untuk kita kurangi. Jangan sampai misalnya kita nggak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan perikanan. Saya kira slide ini menjadi sebuah anekdot bahwa kalau tanpa pengetahuan maka kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah tujuan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, kita masuk ke dalam kerangka sistem perikanan. Sistem perikanan secara simple, secara sederhana sebetulnya ada dua hal. Satu adalah kerangka sumber daya ikan, yang satu lagi adalah terkait dengan nelayan, sumber daya manusia. Tentu saja ikan dan manusia ini dalam konteks satu ekosistem perairan, misalnya nelayan danau, nelayan laut itu adalah terkait dengan nelayan yang mencari ikan di danau, nelayan yang mencari ikan di laut dan seterusnya. Untuk menggambarkan bahwa ekosistem adalah ruang lingkup dari kedua subsistem ini, baik sumber daya ikan maupun manusia. Nah, ini adalah unit paling simple dari sistem perikanan. Kalau kita coba lebih kompleks atau saya sebut sebagai meso simple model adalah bahwa
perikanan itu terdiri daripada sistem ekologi atau ekosistem. Di situ ada biotik, ada abiotik, kemudian ada interaksi antara biotik dan abiotik, misalnya interaksi antara habitat dengan ikan dan seterusnya. Lalu ada subsistem yang disebut dengan catch atau tangkapan. Nah, tangkapan ini dipengaruhi oleh dua hal. Dipengaruhi oleh market dan dipengaruhi oleh seberapa besar fishing effort atau upaya tangkap yang dapat menghasilkan tangkapan tadi. Sebagai contoh misalnya secara sederhana. Ketika kita misalnya melihat bahwa demand of fish ini meningkat, maka perlu ada hasil tangkapan yang meningkat. Nah, hasil tangkapan yang meningkat catch ini dipengaruhi atau juga disumbang oleh namanya fishing effort atau upaya tangkap. Nah, keseimbangan antara ekosistem, hasil tangkapan, market, dan fishing effort ini menjadi sebuah sistem terintegrasi harus dikelola secara seimbang. Sehingga misalnya demand tidak merusak katakanlah ekosistem karena ternyata ada overeksploitasi. Ketika misalnya hasil tangkapan meningkat dengan cara yang salah dari perspektif upaya tangkap atau fishing effort, maka itu juga akan merusak ekosistem. Dan in the end, maka ketika ekosistem rusak, maka tidak ada lagi ikan. Dan ketika tidak ada ikan, maka tidak ada hasil tangkapan dan seterusnya. Nah, ini keseimbangan meso-simple system yang saya kira bisa kita lihat sebagai bagian dari penting terkait dengan definisi sistem perikanan. Nah, yang sangat kompleks, yang lebih kompleks dari 3 level tadi, yang mikro, simple model, lalu ada meso, simple model. Nah, ini adalah model yang makro, kompleks model, lebih kompleks. Jadi kalau kita lihat di sini ada biotik, ada abiotik, ada fishing, ada institution. Jadi ditambah tadi dengan kaitan institusi. Tidak hanya bicara tentang katakanlah biotik, abiotik, fishing, lalu institution, tapi juga kemudian dikaitkan dengan climate, dikaitkan dengan market, dikaitkan dengan policy, dikaitkan dengan ekosistem lain. Karena misalnya laut itu akan rusak kalau misalnya terjadi pencemaran dari sungai. Karena sungai itu adalah muaranya ada di laut. Nah, berarti apa? Ada kaitan dengan ekosistem lain. Nah, ini juga menjadi sebuah definisi atau kerangka dari kompleks model dari sistem perikanan yang kita definisikan. Itu adalah definisi sistem perikanan. Bagaimana dengan sustainable fisheries? Mari kita lihat apa definisinya. Sustainable fisheries pada prinsipnya adalah 2. Bagaimana kita bisa healthy fisheries, menyumbangkan terhadap ekosistem yang sehat, dan ekosistem wealthy. Bagaimana mesejahterakan masyarakat yang terkait dengan perikanan itu. Selama ekosistem sehat dan di saat yang sama mampu mesejahterakan masyarakat secara sosial ekonomi, maka itu adalah sustainable fisheries. Nah, terkait dengan itu, maka saya pikir bahwa sustainability itu harus dilihat dalam perspektif definisi yang clear. Dia terkait dengan spasial dan temporal. Jadi keberlanjutan itu adalah sebuah renewable system, termasuk misalnya katakanlah fisheries dalam konteks ini adalah renewable system yang survive di dalam spesifik temporal tertentu. Jadi definisi sustainability atau keberlanjutan perikanan lebih kepada kerangka sistem perikanan yang survive di dalam period of time, misalnya 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Saya kira dalam konteks sustainability tidak mengenal infinitive time, tapi dalam period of time. Karena kalau infinitive nanti akan jadi sulit untuk mendefinisikan sustainability. Karena dalam kacamata saya, sustainability adalah prediction rather more than definition. Itu adalah kerangka-kerangka yang saya kira perlu kita diskusikan sesuai dengan beberapa referensi seperti Costanza et al. 2009. Nah, ini adalah kerangka sustainable fisheries, jadi ada social aspek, ada ecological aspek, ada economic aspek, dan itu membentuk sebuah kesatuan sustainable fisheries management. Jadi sustainable fisheries adalah sebuah praktek sistem yang renewable yang memperhitungkan seluruh sistem yang ada di dalam perikanan, termasuk di situ adalah ekologi, sosial, dan ekonomi. Nah, secara prinsip kemudian juga Charles 2001 misalnya menambahkan bahwa ada prinsip
keberlanjutan untuk kelembagaan, untuk sistem institusi yang terkait dengan sustainability ini. Saya akan mencoba dalam waktu kurang lebih 5 menit terakhir ini adalah untuk melihat bahwa sustainable fisheries itu yang pertama adalah terkait dengan traceability. Bagaimana dari mulai aquatic ecosystem, human ecosystem, sampai kepada yang disebut sebagai ecological traceabilities, economic traceabilities, dan social traceabilities. Kedua adalah revenue cost problem. Bagaimana sustainable fisheries juga terkait dengan bagaimana mengurangi cost per unit effort, tetapi bisa meningkatkan catch per unit effort. Jadi sama-sama CPUE, tapi kalau catch unit effort meningkat, kalau cost per unit effort harus turun. Ini adalah katakanlah backbone dari sustainable fisheries. Nah, yang berikutnya adalah sustainable development goals. Nah, ini juga menjadi sebuah basis terkait dengan sustainable fisheries, dan kalau kita lihat sustainable fisheries ada di dalam kerangka SDG sesuai dengan nama juga sustainable development goals, dan ini terkait dengan 10 target, mulai dari 7 target core atau main target ditambah dengan 3 target tambahan. 10 target utama tidak nanti bisa dilihat dalam bahan yang kita miliki, bahwa paling tidak harus mulai terkait dengan reducing marine pollution sampai kepada misalnya nanti bagaimana meningkatkan ekonomi dari small island. Sedangkan untuk yang 3 tambahannya mencakup terkait dengan pengetahuan yang terkait dengan perikanan dan kelautan, lalu menyediakan akses terhadap small scale fisheries, dan yang tidak kalah penting adalah diplomasi internasional terkait dengan UNCLOS atau United Nations Convention for the Law of the Seas. Ini adalah target-target SDG yang harus kita capai dalam kerangka sistem sustainable fisheries yang kita bahas. Nah, dalam kerangka itu maka kita punya Peraturan Presiden nomor 59 2017 untuk menjawab Sustainable Development Goals nomor 14, karena dari perspektif perikanan dan kelautan kita ada di Sustainable Fisheries SDG 14 nomor 14, dan sudah ada di dalam situ, di dalam permen itu, perpres itu terkait dengan target-target Sustainable Fisheries. Dan perpres terkait dengan SDG tadi sudah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 7 2018 terkait dengan target-target perikanan yang ada di SDG 14. Jadi saya kembali ingatkan bahwa SDG 14 adalah satu dari 17 Sustainable Development Goals yang terkait dengan bagaimana kita menjaga kehidupan di bawah laut atau life below waters, yang insya Allah itu menjadi bagian juga dari perspektif sustainable fisheries. Nah, sebagai penutup, kita melihat bahwa perikanan adalah sebuah sistem yang kompleks, melibatkan sistem alam dan sistem sosial yang saling terkait satu sama lain dalam sebuah ikatan ekosistem. Yang kedua adalah sustainability atau sustainable fisheries adalah sebuah proses bagaimana kita pengambil keputusan bisa melihat sebagai sebuah tantangan spasial dan temporal. Dan yang tidak kalah penting bahwa Sustainable Development Goals merupakan tantangan global yang harus dijawab oleh negara kita, khususnya negara Indonesia yang menjadi bagian dari SDG 14, dan ini menjadi sebuah langkah penting untuk menjamin implementasi perikanan di Indonesia tetap berkelanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Fisheries yang sudah tadi kita pelajari.